Apa resep-resep produk dari tepung nabati? Tepung dari bahan nabati lokal yang dibuat secara sederhana, yaitu pengeringan dan penggilingan akan menghasilkan bahan baku yang utuh alami. Utuh walaupun bentuknya sudah sangat berubah dari butiran menjadi tepung. Namun karena cara pengolahannya tidak melibatkan proses ekstraksi atau pengambilan salah satu komponennya, misalnya pengambilan minyak, maka komposisi tepung yang dihasilkan masih kurang lebih sama dengan komposisi pada bahan awalnya. Jadi yang dimaksud dengan tepung utuh adalah tepung yang kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif masih sama dengan kandungan pada bahan utuh awalnya. Tepung utuh sangat berbeda dengan tepung terigu atau tepung beras putih. Tepung terigu dan beras putih terbuat dari biji-bijian yang bekatulnya sudah dikikis habis, sehingga tepung terigu dan beras putih sudah kehilangan banyak serat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif yang tadinya banyak terdapat pada bekatulnya. Jadi tepung terigu dan tepung beras merupakan tepung produk nabati yang tidak utuh karena sebagian besar kandungannya, zat-zat gizinya sudah dihilangkan. Dengan demikian, produk-produk yang terbuat dari kedua tepung ini merupakan produk-produk makanan sudah tidak utuh lagi karena zat-zat gizinya sebagian besar sudah dihilangkan. Yang tersisa adalah karbohidrat pati yang hanya berfungsi sebagai pembawa kalori saja. Walaupun tidak menyehatkan, tepung terigu merupakan bahan baku utama industri pangan. Tepung nabati seperti tepung jagung, beras merah, beras hitam, singkong, ubi jalar, kuning dan ungu, sukun, pisang, walu kuning, kacang hijau, kacang merah, kacang bogor, kacang tolo dapat dibuat menjadi berbagai kue-kue dan camilan atau dikonsumsi sebagai bubur tepung untuk makanan bayi atau produk bubur camilan misalnya bubur sumsum. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras dicampur santan lalu dimakan dengan gula merah cair sebagai camilan. Tentu saja bubur sumsum gurih sebagai satu porsi makanan atau meal belum memenuhi semua kebutuhan gizi tubuh anak-anak. Masih diperlukan tambahan sayuran dan buah serta sumber protein lainnya. Sumber protein tambahan lainnya yang bisa menambah rasa, menaikkan kadar protein dan lemak adalah pasta kacang tanah atau peanut butter. Menyediakan pasta kacang tanah di rumah merupakan langkah yang sangat bermanfaat karena pasta kacang tanah sangat baik digunakan sebagai pengkaya protein, lemak, dan cita rasa. Pasta kacang tanah atau peanut butter dapat dibuat di dapur dengan sangat mudah, yaitu di blender sangat halus sampai minyaknya keluar dan menjadi seperti adonan, siap digunakan sebagai olesan atau penambah resep-resep produk-produk lain. Resep lainnya adalah camilan stik. Untuk membuat camilan stik tinggi protein, yaitu kadar protein 12%, maka perbandingan tepung-tepungan dapat dirancang. Jika anak-anak mengkonsumsi 100 gram atau 1 ounce stik yang mengandung 12% protein, maka sudah dapat memenuhi kebutuhan protein anak-anak dengan berat badan 12 kg. Sebagaimana bubur sumsum tadi, 1 ounce stik ini sebaiknya diberikan dalam 1 hari dan ditambah sayur dan buah.
Pisang sebanyak 2 buah, 1 siang dan 1 sore merupakan tambahan karbohidrat, pati dan gula bersama tambahan vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif. Kalau lemak yang dibutuhkan sekitar 40 gram, maka bisa diberikan 1 sendok makan pasta kacang tanah dalam bentuk campuran, olesan, atau dimakan langsung. Atau anak diberi sepotong buah alpukat sebagai sumber lemak. Bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan.